Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, langkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai? Baik, sebelum Bapak presentasi terlebih dahulu. Jadi Sabarno, Bisa Pak? Haji, Alasan, Iqbal, Wakil, Rafa, dan dia semua ya. Siapa yang mengarah itu? Belum belum di situ Bapak soalnya. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama mengenai bagaimana kita membaca laporan teks eksplanasi dan teks eksposisi. Nah, untuk pembelajaran hari ini harapannya kalian semua pada saat setelah menerima pembelajaran kalian bisa nih dapat membaca laporan apa sih itu teks eksplanasi dan apa itu teks eksposisi seperti itu. Langsung saja masuk pada materi yang pertama. Mas Haji bisa minta tolong dihapuskan terlebih dahulu dan kepala staf. Ya. Kita masuk pada pengertian teks eksplanasi ya. Teks eksplanasi menurut KBP yang ada merupakan artinya itu penjelasan atau paparan. Jadi teks eksplanasi itu berisi bagaimana teks memaparkan sebuah penjelasan yang ada tentang proses mengapa dan bagaimana. Nah, biasanya pada teks eksplanasi itu dijelaskan proses terjadinya dari suatu permasalahan, bagaimana permasalahan itu terjadi dan bagaimana sih permasalahan itu terjadi. Pada teks eksplanasi juga itu biasanya berisi terima kasih Mas Haji. Iya, berisi pada kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan dan budaya. Berikutnya ada tujuan teks eksplanasi. Tujuan teks eksplanasi itu apa sih? Kenapa kita harus belajar teks eksplanasi? Adapun tujuan teks eksplanasi sendiri adalah untuk menjelaskan secara jelas mengenai proses suatu terjadinya sesuatu fenomena. Jadi pada teks eksplanasi itu dituangkan bagaimana sih itu proses peristiwa terjadi. Nah, itu merupakan tujuan dari adanya teks eksplanasi itu sendiri. Berikutnya ada ciri-ciri mengenai teks eksplanasi. Ciri-ciri yang pertama itu ada informasi yang dimuat dalam teks eksplanasi bersifat fakta. Jadi di sini tidak dituangkan sifatnya itu hoax atau yang dituangkan dalam teks eksplanasi itu benar-benar terjadi. Yang kedua ada hal yang dibahas itu berisi fenomena yang sifatnya keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Berkaitan dengan ciri yang pertama bersifat fakta, fenomena yang dituangkan juga biasanya berhubungan dengan ilmu pengetahuan nih. Biasanya seperti contoh kayak itu nanti dijelaskan di slide. Ciri yang ketiga itu sifatnya informatif, jadi memberi pengetahuan, menginformasikan seperti itu. Tadi kan secara pengertian bagaimana proses terjadi. Jadi ciri yang ketiga itu bersifat informasi, jadi untuk menginformasikan. Ciri yang keempat fokus pada hal umum dan kreatif.
generik. Struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama, identifikasi. Yang pertama itu ada identifikasi fenomena. Kenapa sih kita harus mengidentifikasi sebuah fenomena? Karena kembali kepada tujuan teks eksplanasi sendiri itu untuk memberikan suatu informasi. Yang kedua itu ada rangkaian kejadian. Interpretasi, Pak. Nah, setelah kita mengidentifikasi masalah apa sih yang akan kita bahas, selanjutnya itu ada kita merangkai kejadian. Jadi kejadian-kejadian yang akan dituangkan itu kita rangkai, kita susun, kemudian kita interpretasikan kesimpulan dari pembahasan itu seperti apa. Masuk pada teks eksposisi. Setelah tadi kita membahas teks eksplanasi, masuk di teks eksposisi. Secara pengertian, teks eksposisi merupakan jenis teks yang berisi informasi yang mana informasi yang disampaikan itu bersifat singkat, padat, dan disertai pendapat ataupun argumentasi. Agak berbedanya dengan eksplanasi, teks eksplanasi kan memberikan informasi yang berhubungan dengan sebab akibat ya. Sedangkan teks eksposisi itu memberikan informasi yang mana pada informasi di sini itu bersifat argumen atau pendapat kita. Sedangkan teks eksplanasi tadi itu kan bersifat fakta ya, fakta sebenarnya. Berikutnya ada tujuan teks eksposisi. Tujuan teks eksposisi sendiri itu untuk menjelaskan satu informasi atau pengetahuan yang dimiliki penulis. Jadi berhubungan tadi argumen yang dituangkan itu merupakan ide gagasan dari penulis seperti itu. Berikutnya ada ciri-ciri teks eksposisi yang bersama sih. Yang pertama bersifat informatif atau memberikan informasi, objektif dan faktual menggunakan bahasa formal. Ada juga menggunakan menyajikan argumen yang logis, bersifat netral atau tidak berpihak pada siapapun, bersifat yang akurat, format penulisnya singkat, padat dan jelas, menggunakan kata-kata yang berhubungan dengan kausalitas, menggunakan bahasa yang sesuai dengan KBBI atau EU. Nah, masuk di struktur teks eksposisi. Sama dengan teks eksplanasi, strukturnya terdiri dari 3. Bisa dibaca ya tulisan Bapak? Yang pertama itu ada tesis. Yang kedua ada argumentasi. Yang ketiga itu ada penegasan. Kita lihat perbedaan dari struktur teks eksplanasi dan teks eksposisi. Yang pertama ada tesis. Ada yang
dia bisa dikatakan latar belakang, tapi tesis ini lebih condong pada argumentasi pendapat kita. Berbeda dengan argumen. Argumentasi itu biasanya berisi dengan poin penegasan. Di situ disertai penegasan bahwa misal kita mengargumenkan bahwa Aji itu memiliki sifat yang baik, itu penegasan dengan berdasarkan penilaian Mas Hiri juga bahwa Aji memiliki sifat yang baik. Berbeda dengan tesis itu argumen dari kita bersifat anggapan. Yang ketiga ada penegasan. Setelah kita menyusun tesis, kemudian argumentasi, dari struktur 2 tadi, yang ketiga poin yang ketiga itu kita tegaskan lagi dari ide yang sudah tertuang di tesis dan argumen, kita tuangkan penegasan pada struktur penyusunan pola akhir. Untuk kesimpulannya, ini dituangkan ada perbedaan dari tujuan, ciri, dan juga contoh dari teks eksplanasi dan eksposisi. Bagaimana anak-anak kiranya paham atau belum terkait teks eksposisi dan teks eksplanasi? Baik, untuk menguji pemahaman Anda, di sini Bapak punya permainan. Nah. Ya. Baik, untuk menguji pemahaman kalian, di sini Bapak mempunyai permainan. Nah, di sini kan dituangkan nih, ada gambar ya. Nah, nanti cara bermainnya di sini disediakan dadu. Dari dadu di sini nanti kalian lempar nomor berapa yang keluar. Di situ ada kartu. Misal keluar nomor 3, ada kartu nomor 3. Jadi dari gambar ini kalian buat teks eksplanasi dan teks eksposisinya. Struktur teks eksplanasi dari gambar. Ini gambar apa Mas Haji? Pelangi. Nah, teks eksplanasi kan berisi dari proses sebab akibat. Jadi kalian tuangkan bagaimana proses terjadi pelangi. Nah, teks eksposisi itu kan memberikan informasi. Jadi kalian susun berdasarkan teks eksposisi itu. Bisa maju sama Aji dan Mas Iqbal perwakilan kelompok. Ya. Silakan Mas Haji. Sini ya Mas. Empat itu ada gambar. Jangan lagi Pak. Oh enggak. Oh ini. Ya. Siapa? Mas Iqbal silakan. Ulang. Dua. Oke, dapat kartu nomor 2. Baik. Silakan untuk kembali nanti dikerjakan sesuai gambar yang tertera. Ini lembar kerjanya ya. Bapak kasih waktu 5 menit cukup? Cukup. Silakan dikerjakan. Sudah selesai. Baik, kalau sudah selesai, perwakilan dari Mas Haji untuk mewakili kelompoknya membacakan teks yang sudah disusun. Silakan, Mas Haji. Contoh teks eksposisi. Pentingnya olahraga bagi kesehatan. Olahraga merupakan kegiatan yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh, manusia. Dengan melakukan olahraga kita bisa mendapatkan tubuh yang sehat dan juga serta terhindar dari berbagai macam penyakit. Berbeda dengan orang yang jarang melakukan olahraga, mereka lebih mudah terserang penyakit karena daya tahan tubuh mereka rendah. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat kita melakukan olahraga. Salah satunya adalah perhatikan apakah kita memiliki penyakit riwayat jantung atau tidak, karena seseorang yang memiliki penyakit riwayat jantung akan lebih rentan jika melakukan aktivitas olahraga
Tepuk tangan untuk Mas Haji. Terima kasih Mas Haji. Jadi tadi Mas Haji menjelaskan dari gambar yang Mas Haji dapat itu mengenai buat di teks eksplanasinya. Mas Haji susun untuk laporan teks eksplanasi juga bisa sudah dibacakan juga. Mungkin kelompok yang satu karena waktu Bapak sudah selesai, mungkin bisa dipresentasikan di pertemuan berikutnya ya. Untuk mata pelajaran kita hari ini sudah bisa dibahas semua ya terkait teks eksplanasi dan teks eksposisi. Baik, mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Semoga materi pada pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian dan kurang lebih itu yang saya dapat Bapak sampaikan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.